Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailuha min azabin nar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina nabiyyina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah al-hadirun wal hadirat rahimani Allah wa rahimakum. Alhamdulillah, kita Ramadan tahun ini sudah mencapai malam yang ke-29, yang berarti kita sudah alhamdulillah bisa menyelesaikan Ramadan, yang insyaallah hanya tinggal besok saja kita tarawih, insyaallah begitu. Dalam perintah Ramadan yang Allah tuangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 173 insyaallah begitu, sampai beberapa ayat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai di akhir daripada makra dari ayat Al-Baqarah tersebut. Ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi agar setelah Ramadan ini kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Karena di Ramadan ini la'allakum tattaqun, agar kalian ini adalah menjadi umat yang bertakwa kepada Allah. Di samping itu Allah turunkan ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yani bulan Ramadan itulah bulan yang Allah turunkan Al-Qur'an, hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga adalah sebagai penjelas dari segala macam petunjuk, dan juga adalah sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Lalu juga Allah sisipkan di situ wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hamba-hambaku tanya tentang aku ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni qarib. Allah tidak mengatakan fakul inni qarib, enggak. Karena Allah itu adalah gaib. Nabi sendiri tidak pernah melihat zatnya Allah. Walaupun Nabi pernah mi'raj sampai di Sidratil Muntaha, lalu diangkat lagi ke Mustawah, mendengar siratan perintah-perintah, tapi Rasulullah tidak melihat Allah. Maka Allah menjawab fa inni qarib,
maka saya wahai hamba-hambaku itu dekat kepada kalian. Ujibu da'watad da'i da'an. Aku penuhi permintaan hamba-hambaku yang minta apabila mereka itu minta kepada aku. Falyastajibu li wal yu'minu bih. Dengan catatan hendaklah mereka itu memperkenankan panggilanku dan beriman dengan benar kepada aku. Lalu di akhir makra itu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Disuruh kita itu warak tentang harta. Jangan sampai kalian itu memakan yakni harta di antara kalian. Lebih-lebih lagi harta di antara saudara-saudara kalian, harta waris atau harta yang lainnya dengan cara yang batil. Bahkan sampai-sampai kalian itu akan membawa masalah harta ini ke hukum, ke mahkamah, padahal kamu tahu kalau itu adalah bukan hak kamu. Itulah beberapa poin yang digarisbawahi dalam perintah Ramadan yang Allah sisip-sisipkan di situ. Karena bukan sekedar takwa kita, tapi haruslah kita itu membuktikan dengan qaul wal amal, ucapan dan perbuatan kita. Memang Al-Quran adalah al-huda, sebagai petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, idza ahabba ahadukum ayyuhadditsa rabbah falyaqra'il Qur'an. Apabila seseorang dari kalian ingin berbicara dengan Allah, hendaklah kalian itu membaca Al-Qur'an. Hadirin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum, saya dan antum ini adalah umat yang terbaik. Allah sendiri yang menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah kelompok umat yang terbaik. Sejak Adam alaihissalam tidak pernah ada umat seperti umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kita dikeluarkan di tengah-tengah umat, bahkan kita adalah umat yang akhir. Umat sebelum kita umurnya 900 tahun. Mereka lama hidup di dunia ini, sedangkan kita hanya 60-70 tahun hidup kita, umat terakhir. Dan umat yang pertama nanti yang dibangkitkan dari sekian umat dari makbarah. Mereka umat yang lainnya menunggu sejak Adam ada di perut bumi. Kita sebentar nongol dan sebentar ada di perut bumi, lalu kita keluar lebih dulu. Bahkan jannah itu diharamkan oleh Allah, melainkan untuk umat Muhammad lebih dulu. Setelah nabi-nabinya, maka barulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menyampaikan kepada umat ini, kalau nanti ada 1000 orang, maka yang 999 itu menjadi bakarannya api neraka. Baru yang satu itu yang selamat bisa masuk ke surga. Maka para sahabat nangis betul, nangis. Aina wahid, mana satu ya Rasulullah, baina tis'amiyya wa tis'in, dibandingkan dengan 999. Tapi Rasulullah tahzan, jangan duka cita. Di samping kita itu ada Ya'juj wa Ma'juj dan ada yang lainnya. Kita itu kata Rasulullah atau kaum muslimin seluruhnya itu bagaikan sehelai rambut putih yang ada di kerbau yang hitam. Itu bandingannya antara umat yang ada itu dengan kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, aku menginginkan kalau sepertiga daripada penghuni surga itu adalah umatku. Rasul minta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah itu, dan disampaikan kepada kita gembira, para sahabat gembira. Tapi kata Rasulullah, aku akan minta azidu li rabbih, aku minta kepada Allah tambahan. Ya Allah,
jadikanlah separuh daripada penghuni surga umatku. Ternyata diterima juga oleh Allah. Para sahabat takbir gemuruh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena separuh penghuni surga adalah kita-kita ini. Kata Rasul, aku minta lagi supaya 2/3 dari penghuni surga itu umatku. Sehingga kalau ada 1000 nanti yang 700 itu adalah kaum muslimin dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang 300 itu adalah umatnya Isa, Musa sampai kepada Adam alaihissalam. Ternyata diterima oleh Allah sehingga para sahabat gembira riah, takbir panjang lagi mereka itu, karena 2/3 dari penghuni surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat barakah, umat maghfirah, umat rahmah kita itu. Kata Rasulullah, masa umatku itu akan dikalahkan 1 lawan 10. yakni kalau umatku melakukan dosa itu ditulis 1 oleh Allah, tapi kalau melakukan kebaikan ditulis 10 oleh Allah. 1 dosanya itu masih ditahan 3 hari, apakah dia bertobat atau tidak. Yang 10 langsung diberi oleh Allah, sehingga tidak mungkin umatku ini akan kalah 1 dibanding dengan 10 itu. Allahu Akbar. Lalu kita hadirin, sekarang ini ada dalam bulan Ramadan, bulan yang rahmah, yang dalam hadis awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu tulaqa. 10 hari yang awal itu adalah rahmah, 10 hari yang tengah itu adalah penuh dengan ampunan Allah, dan 10 hari yang akhir yang sekarang kita ada di ujungnya adalah tulaqa, yaitu pembebasan dari api neraka. Allah tiap-tiap tahun kalau musim haji, kaum muslimin dari seluruh dunia datang, yaitu di Arafah, maka Allah turun ke langit bumi dan Allah melihat kepada mereka yang datang di Arafah. Lalu Allah menyatakan antumul tulaqa, kalian itu adalah tulaqa. Barang siapa datang di Arafah dengan harta yang bersih, dengan niat yang ikhlas, maka hajinya diterima dan dia itu adalah menjadi orang yang terbebaskan dari api neraka. Di Ramadan Allah adalah selalu turun, bahkan tiap-tiap malam, di setiap malam sepertiga Allah itu turun untuk mengampuni hambanya ke langit bumi yang pertama. Mana dari hamba-hambaku umat Muhammad ini yang sholat tahajud, yang minta kepada Allah, Allah akan berikan. Di Ramadan Allah turun, bahkan mulai kita tarawih sampai subuh. Lebih-lebih lagi Allah memberikan kepada kita adalah Lailatul Qadar. Ya Allah turunkan rahmatnya, ampunannya, dan Allah turunkan pembebasan kepada kita ini. Maka alhamdulillah kita menjadi umat Muhammad. Musa alaihissalam pernah melihat di suhuf, ya Allah, aku dapati umat yang semuanya itu bagaikan anbiya. Apakah itu umatku? La ya Musa, hum ummatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tidak ya Musa, itu bukan umatmu, itu adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak pernah ada umat semacam kita yang tiap hari sholat 5 waktu, tiap Jum'ah kita sholat, tiap 1 tahun sekali kita puasa Ramadan, dan Allah turunkan Lailatul Qadar. Tidak pernah ada umat yang semacam ini. Allah angkat derajat kita, Allah beri pahala bahkan lebih daripada itu. Oleh karena itu di Ramadan ini juga Allah turunkan Al-Quranul Karim itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di Ramadan inilah yang Allah turunkan Al-Quran, sehingga mereka para sahabat kalau Ramadan datang yakubuna ala mushafihim. Mereka itu yakni sendengku dengan mushaf mereka.
tadabbur Al-Quran, berupaya untuk membaca dan menterjemah dan mempraktekkan Al-Quran. Tadi Rasulullah menyatakan, idza ahabba ahadukum ayyuhadditsa rabba falyaqra'il Qur'an. Maka apabila seseorang dari kamu ingin berbicara dengan Allah, bacalah Al-Quran. Dalam sejarah Al-Quran, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah Al-Quran yang sangat mulia. Allah turunkan pada tanggal 17 Ramadan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit pertama. Lalu dari Baitul Izzah itu diturunkan ke hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 21 Ramadan, yang Nabi waktu itu ada di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ayat yang turun akhirnya terus bertambah selama 13 tahun di Makkah yang namanya Makkiyah, dan 10 tahun setelah hijrah yang dinamakan adalah Madaniyah. Jadi tempat turunnya Al-Quran itu adalah hatinya Nabi, bukan di Gua Hira. Hatinya Nabi, cuman kebetulan pertama itu Nabi ada di Gua Hira. Akhirnya selesai dan turun pertama Iqra, diakhiri dengan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Setelah Nabi meninggal, Al-Quran itu berupa suhuf Al-Yawma akmaltu lakum dinakum sebagai ayat yang terakhir. Maka terkumpulkan segudang ini. Maka Allah, Al-Quran segudang. Para sahabat yang hufaz itu banyak terbunuh jalan Allah setelah meninggalnya Rasulullah di zamannya Abu Bakar Siddiq. Maka Umar bin Khattab, laki-laki Umar itu memang jenius. Sampai kata Rasulullah, idza taraka Umar fajjan taraka syaitan fajjan bayrah. Kalau Umar itu melalui satu jalan, syaitan itu takut dari sisi pandangan Umar itu nimpak di jalan yang lain. Umar jenius, usul pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kufak kita banyak terbunuh, khawatir nanti Al-Quran ini hilang. Akhirnya Abu Bakar, ini bid'ah, tidak pernah dilakukan dengan zaman Rasulullah, kita mau mengumpulkan, tapi baru ini dipikir-pikir, akhirnya dipanggilkanlah penulis Al-Quran, lalu terkumpulkan Al-Quran menjadi suhuf itu, yaitu dari Iqra sampai kepada yang terakhir Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Al-Quran itu ada pada tangan Abu Bakar Siddiq. Lalu setelah itu di zamannya Umar dipegang oleh Umar dan akhirnya diberikan kepada putrinya itu Hafsah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu zamannya Utsman itu dipinjam itu suhuf itu, ditulis kembali dengan lahjat Quraisy, yaitu yang Rasulullah tadarus 2 kali khatam dalam Ramadan. Antum berapa kali khatam? 3 juz? 3 kali? Ya, berapa kali kira-kira dalam Ramadan kita sudah khatam ini? Sudah 3 kali, 2 kali, sekali, atau ada yang masih belum barangkali, masih hanya beberapa saja. Dari suhuf ditulis kembali dengan rapi sesuai tadarusnya Rasulullah bersama Jibril di Ramadan 2 kali, dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas itu. Nah, asalnya 7 jilid itu dijadikan 1, yaitu bacaan Quraisy saja. Maka dari itu tersebarlah Al-Quran sampai ke tangan kita ini. Itu sejarahnya Al-Quran itu. Cuman ada suatu titik yang hebat. Ali bin Abi Thalib tidak dilibatkan. Jadi sejak penulisan zamannya Abu Bakar, Ali tidak dilibatkan. Zamannya Utsman tidak dilibatkan juga. Ini ada hikmah yang besar di situ. Ternyata orang-orang Syi'i mengatakan Al-Quran enggak benar itu. Al-Quran itu kurang. Ada Al-Qurannya Fatimah. Kalau memang benar Al-Quran itu kurang dan ada Al-Qurannya Fatimah yang ada di Ali, mereka itu berarti mengata-ngatai Sayyidina Ali sebagai orang yang dihulukan, yang ditokohkan. Berarti dianggap Ali waktu itu banci. Kenapa? Kalau Al-Quran tidak benar kok Ali diam? Padahal Ali tidak diundang. Juga zamannya Utsman. Kenapa Ali kok diam saja kalau memang Al-Quran itu kurang?
Dan juga waktu Ali menjadi khalifah, kenapa Ali kok tidak ngerubah Al-Quran sama sekali? Padahal berapa tahun Ali menjadi khalifah. Itulah hikmahnya di situ, sehingga apa yang mereka tuduhkan jawabannya sebelumnya sudah ada. Inilah para sahabat tidak melibatkan Ali dalam menulis Al-Quran. Ali ridha, Ali tidak apa-apa di situ. Jawaban datang lebih dulu, masya Allah. Itu Al-Quran kita. Hadis yang kedua, Rasulullah menyatakan, inna hadhil qulub yasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma'. Sesungguhnya hati kita ini adalah bisa berkarat bagaikan besi, apabila tertimpa oleh air maka ia akan menjadi karat. Kalau kita tahu bagaimana besi kita bersihkan untuk menghilangkan karatnya, wa ma jala'uha ya Rasulullah, maka mereka bertanya, bagaimana kita itu bisa menghilangkan karat daripada karatnya hati kita ini ya Rasulullah? Qal kasratu dzikril maut wa tilawatil Qur'an. Dua cara kita menghilangkan. Satu adalah perbanyaklah ingat mati, dan yang kedua adalah bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Aktsiru dzikra hadhimil laddat, yakni al-maut. Rasulullah menyatakan, perbanyaklah kalian itu untuk mengenang penghancur kelezatan, yaitu al-maut, mati. Kafa bil maut nasihah. Cukuplah mati itu menjadi penasihat bagi kita untuk memotong angan-angan kita, karena manusia itu angan-angannya lebih daripada 7 turunan. Ingin membuat harta yang kira-kira dimakan oleh 7 turunan. Dia lupa kalau Allah yang menentukan. Rezeki adalah di tangan Allah. Kita sekedar hidup ini bekal untuk menuju ke akhirat. Jangan terlalu banyak angan-angan, tapi angan-angankanlah mati. Apalagi sekarang. Sekarang ini adalah zamannya klaster, zamannya villa. Kalau kita lihat di Jakarta, di Bogor, orang bersaing villa yang model indah-indah. Paling murah 2M, 3M, ada yang sampai 150M. Itu dikejar, ditanami bunga ini. Lupa kalau dia itu akan mengkapling di makbarah. Padahal rumah aslinya kita semua adalah makbarah. Cuman karena sudah zaman begitu kita lalai. Oleh karena itu perbanyaklah dzikru hadimil ladzat. Yang kedua, bacalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah memang obat bagi kita. Kita kalau ingin omong-omongan dengan Allah, ingin melihat bagaimana orang yang sukses betul, itu di Al-Quran semua. Bagaimana orang yang sesat, semua itu di Al-Quran. Memang di Al-Quran itu ada yang khusus untuk Allah, ada yang khusus untuk Nabi, ada yang memang umum. Alif Lam Mim, Allahu a'lam bimuradi. Alif Lam Mim kita hanya diberi pahala bacaan, tapi untuk maksudnya itu Allah yang tahu. Kita tidak tahu, nabinya pun tidak dikasih tahu oleh Allah, sehingga tidak disampaikan kepada kita apa itu Alif Lam Mim itu. Lalu ada ayat yang memang untuk Nabi, seperti di Al-Ahzab itu, wallati wahabat nafsaha lin nabi, yakni dan wanita-wanita yang menghibahkan dirinya untuk Nabi, khalisatan lak min dunil mu'minin. Ini khusus untuk kamu ya Muhammad, tidak untuk orang-orang mukmin. Nabi punya istri waktu itu sudah 9. Cuman oleh Allah masih dibuka lagi pintu jalan untuk mendapatkan istri, yaitu wanita-wanita yang ambyuk kepada Nabi. Jadi menyerahkan diri kepada Nabi ini khusus. Kalau ibu-ibu jangan sampai ambyuk pada laki-laki, enggak boleh ya, apalagi sudah punya suami. Itu khusus, makanya oleh Allah khalisatan ini dikhususkan untuk Nabi. Aisyah kalau membaca itu merenung nangis, ini bahaya ini. Nanti banyak perempuan-perempuan yang ingin jadi istrinya Nabi, ambyuk ke Nabi, bagaimana ini nanti ini. Bahaya itu ayat itu. Cuman akhirnya turun ayat pembatas nantinya. Cuma sebelum itu terjadi betul. Ada seorang wanita cantik, dia itu datang. Seperti kita ini tempat khutbah begini datang. Ya Rasulullah, saya menyerahkan diri untuk Anda. Allahu Akbar.
Orang melihat, Masya Allah wanita cantik menyerahkan diri. Tapi Rasulullah melihat dari atas bawah, rupanya tidak senang. Rijal angkat tangan, saya Rasulullah, serahkan saya. Akhirnya dikawinkan sama Rijal ini, matna thulatha ruba gitu. Jadi Rasulullah tidak mau, ya, sahabatnya lainnya yang mau itu. Itulah beberapa ayat, tapi yang lainnya adalah, atau kebanyakan itu adalah umum untuk kita, kecuali memang ada sesuatu yang membatasi, maka kita batasi. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Memang adalah hudan. Ibnu Utsaimin mengatakan al-huda itu adalah al-ilmu an-nafi. Jadi masjid al-huda, masjid yang di dalamnya mengandung ilmu yang sangat bermanfaat. Inna arsalnaka bil huda wa ma arsalnaka, atau bil huda wa dinil haq. Yani kami utus kamu dengan membawa al-huda dan dinil haq. Dinil haq itu Ibnu Utsaimin mengatakan, atau para ulama mengatakan, itu adalah amalun saleh. Jadi al-huda wa dinil haq itu ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu tidak bermanfaat, tidak ada artinya. Maka hudan linnas di Al-Quran ini mengandung ilmu yang sangat bermanfaat, terutama adalah ilmu ibadah dan ilmu ukhrawi. Kalau orang yang pandai sampai masuk ke langit, sampai masuk ke laut, oleh Allah disentil, dzalika mablaghum minal ilm. Itulah kesudahan mereka dari ilmu. Jangan terkejut, mereka enggak tahu apa setelah mati, apa yang ada di Ramadan, apa yang ada di Lailatul Qadar, apa yang ada di Maqbarah, apa yang ada di Mahsyar, apa mizan, apa surga, apa neraka. Mereka tidak punya ilmu itu. Hanya mereka bisa terbang sampai ke angkasa luar, sampai nyelam di dasar laut, sampai kemana mereka. Dzalika mablaghum minal ilm. Itulah kesudahan mereka dari ilmu. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan Anda tertipu dengan yakni kebebasan dan berbolak-baliknya orang-orang kafir yang ada di negara mereka. Jangan tertipu, mereka itu adalah baranya neraka. Kita alhamdulillah umat rahmah, bulannya rahmah, Allahnya rahmah. Bahkan Allahnya sampai turun untuk ngampuni kita, Masya Allah. Inilah umat Muhammad itu. Jadi kita ada dalam bulan rahmat, umat yang rahmat, Allahnya maha pengampun, dan turun untuk mengampuni kita tiap-tiap akhir malam, terutama dalam Ramadan begini. Mudah-mudahan kita itu bisa menjadikan Ramadan ini momentum kita untuk hidup setelah Ramadan. Kita menjadi orang-orang yang baik, yang takwa, da'ubud dunya. Dengan kita menahan nafsu kita, kita tidak mau kepada barangnya orang lain, terutama barang saudara-saudara kita yang masih rahim dengan kita. Jangan dimakan kalau itu tidak halal. Karena wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sekali-kali kamu mencicipi makan harta dari kalangan kalian ini dengan cara yang batil. Bahkan lebih jahat lagi kalau sampai mau dibawa perkara harta itu sampai ke mahkamah. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.